Aku punya sesuatu buat kamu yang lagi ngedengerin suaraku. Seorang puan yang suaranya sedang mengisi podcast belajar psikologi ID. Aku bener punya sesuatu buat kamu, tapi aku gak yakin kamu bakal menerima pemberian aku ini. Karena gak mungkin enggak pernah kamu tahu atau bahkan udah pernah kamu pakai. Dan semoga aku salah kalau aku nebak kamu gak sadar dampaknya buat diri kamu sendiri. Ini adalah suatu hal yang sederhana, tapi aku yakin akan sangat berguna buat kamu. Oke deh, jadi aku bakal kasih tahu kamu 4 kalimat sederhana, gampang diingat, gampang dihafalin, yang tentunya bisa bikin kamu merasa lebih pede, mungkin lebih merasa berharga lewat yang namanya self-acceptance. Kalimat yang pertama, aku minta maaf. Bilang sama diri sendiri untuk hal menyakitkan, keteledoran, ketidaknyamanan, atau hal gak enak lainnya. Misalnya gini, kamu bisa panggil nama kamu, atau kamu bisa gini, wahai diriku, maaf ya, hari ini masih harus sedih. Kamu masih harus turut serta dalam duka yang belum berkesudahan ini. Atau kamu juga bisa praktekin butterfly hug. Ditepuk pundaknya, ditepuk bahunya, dipeluk dirinya, bilang, maaf, hari ini belum bisa ngendaliin emosi lagi, masih suka marah-marah, bikin hari ini kacau gara-gara marahnya aku. Dan kalimat yang kedua, jangan lupain aku. Nggak boleh pokoknya lupa sama diri sendiri, karena dia adalah satu-satunya hal yang akan selalu kamu punya, akan selalu sama kamu, bareng kamu, bahkan di saat mungkin nanti kamu gak punya siapapun, atau bahkan saat kamu merasa kamu kacau di mata dunia. Atau misalnya, kalau kamu seorang yang people pleaser, gak bisa bilang tidak ke orang lain, karena takut bikin kecewa, sungkan, atau gak enakan. Ya, rasa itu wajar, tapi akan jadi gak baik kalau sampai lupa sama diri sendiri. Kenapa gak boleh lupa sama diri sendiri? Karena orang lain hadirnya nggak sebanyak diri sendiri. Diri sendiri ini berkorban banyak banget. Jadi jangan sampai lupa sama diri sendiri. Kalimat yang ketiga, terima kasih. Aku yakin kamu pasti udah sering bilang makasih sama diri sendiri. Ini menjadi bentuk apresiasi ke diri sendiri. Contohnya sesimpel ini deh. Terima kasih ya, udah mau berjuang lagi hari ini. Diajak capek lagi, susah, ngeluh. Terima kasih ya, hari ini schedule lancar, plan tercapai, kamu hebat banget. Sesederhana itu, jadi kamu bisa sampaikan ke diri kamu sendiri dengan tulus. Dan kalimat yang terakhir, yang keempat, aku mencintaimu wahai diriku. Walau misalnya kamu belum ada di fase yang benar-benar self-love, tapi tetap bilang bahwa kamu mencintai diri kamu sendiri. Ungkapin aja, atau bisa dengan sikap. Yang namanya mencintai ya kan? Ya jangan menyakiti, jangan self-harm, jangan self-injury. It's okay kalau misalnya lagi berusaha untuk realistis, lagi ngejar target, atau impian, pencapaian, atau apapun itu. Tapi ingat, jangan lupa sama diri sendiri, dan tetap sayangi diri sendiri. Boleh sambat, boleh lambat, tapi harus tetap semangat. Oh ya, dari tadi udah ngobrolin nih soal self-acceptance. Tapi kamu tahu gak sih self-acceptance itu apa dan gimana? Oke, aku bakal kasih gambaran singkatnya nih mengenai self-acceptance. Self-acceptance atau penerimaan diri ini adalah suatu kondisi dan sikap positif seorang individu dalam bentuk apresiasi ke dirinya sendiri dengan cara menerima kekurangan dan kelebihan diri serta terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, si self-acceptance ini juga mengajarkan seorang individu untuk lebih memahami dirinya sendiri dan menuntun individu untuk realistis sama hidupnya. Nah, di sini ada 5 kata kunci nih yang membentuk sebuah tujuan dari self-acceptance, tapi juga saling berkaitan. Apa aja 5 kata kunci itu? Yang pertama, kekurangan, kelebihan, berproses, memahami, dan realistis. Jadi maksudnya gini, kita tahu bahwa setiap individu itu pasti punya kekurangan sama kelebihan.
Ketika udah tahu plus min diri kita, berarti kita udah lebih memahami diri kita sendiri. Di self-acceptance ini, kekurangan dan kelebihan gak cuma diterima aja, gak dianggurin, tapi harus ada yang namanya berproses menjadi yang lebih baik lagi. Kekurangannya dilatih, diolah biar bisa berubah jadi kelebihan. Sementara kelebihannya juga ditingkatkan biar bisa menjadi bakat, menjadi minat untuk meraih suatu pencapaian. Dari bakat minat inilah lahir yang namanya cita-cita, pencapaian itu tadi, mimpi atau apapun itu. Nah, kalau udah punya cita-cita ataupun pencapaian atau tujuan, kita harus realistis dong tentunya. Harus bergerak, berusaha mencapai cita-cita atau impian itu tadi. Dengan cara berproses dari plus min diri kita sendiri yang udah kita terima di awal. Dan dalam prakteknya ternyata penerimaan diri ini menjadi suatu hal yang sulit, tapi akan sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, maka dia tidak akan takut untuk menerima dirinya dia secara jujur, baik di dalam yaitu hati, pikiran ataupun perasaan, maupun di luar dalam bentuk perilaku ataupun penampilan. Karena memang sejatinya kita nggak akan bisa lari dari diri sendiri, jadi terimalah diri sendiri.